Shalom saudara, sebelum kita belajar Alkitab, pada kesempatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Ajarlah kami ya Bapa di surga dengan hikmat yang daripadamu, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleakhi 1. Topik kita pada kesempatan ini adalah dari Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saudaraku, sebelum kita belajar bersama, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu dari kitab Maleakhi 1 pasal 1 sampai 5. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara yang kasihi Tuhan, pada kesempatan ini, Maleakhi atau Malaki dalam bahasa Inggris, ini sebetulnya adalah salah satu kitab di dalam Alkitab. Ini termasuk ke dalam Perjanjian Lama, karena kitab Maleakhi ini berisi tentang nubuat dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi kepada umat Israel pada zaman pasca pembuangan Babel sebetulnya. Saudara, pesan-pesan yang terkandung dalam kitab ini sebetulnya meliputi teguran terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar dalam ibadah dan kehidupan sosial pada masa itu. Juga janji-janji Tuhan bagi mereka yang setia dan taat kepadanya. Jadi saudara, dalam kitab Maleakhi ini kita bisa melihat adalah kitab terakhir dalam urutan Alkitab Perjanjian Lama. Saudaraku, dalam kitab Maleakhi, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengasihi umat Israel dan
memberikan pesan-pesannya melalui Nabi Maleakhi untuk membimbing mereka dalam hidup yang benar dan taat kepadanya, saudara. Meskipun umat Israel seringkali tidak setia dan tidak patuh kepadanya, Tuhan terus memberikan kesempatan dan kasih-Nya kepada mereka untuk berbalik kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak. Saudaraku, kalau kita membaca seperti yang tertulis dalam Maleakhi 1, Maleakhi pasal 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dalam apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudaramu? Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku mengasihi Yakub. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa meskipun umat Israel meragukan kasih Tuhan dan melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengasihi mereka dan ingin mereka kembali kepadanya. Saudara, pesan kasih dan pengampunan Tuhan juga terlihat di dalam Maleakhi 3 ayat 7, di mana Tuhan berbicara kepada umat Israel. Daripada hari nenek moyangmu kamu telah menyimpang daripada segala ketetapanku dan tidak menurutinya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dalam apakah kami harus kembali? Saudara, dalam kitab Maleakhi, Tuhan terus menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada umatnya. Bahkan meskipun mereka seringkali tidak setia, kita melihat bahwa pesan-pesan ini mengajarkan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan merindukan hubungannya yang dekat dengan umatnya. Dan bahwa kita dapat kembali kepadanya kapan saja, saudara, jika kita memutuskan untuk hidup taat dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Maleakhi 1 ayat 2, di mana Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada umatnya Israel, meskipun mereka seringkali tidak setia dan berdosa. Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa Ia mengasihi umat Israel. Namun umatnya tersebut meragukan kasih-Nya dan bertanya dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Tuhan kemudian menegaskan bahwa Ia lebih memilih mengasihi Yakub daripada Esau, untuk menunjukkan bahwa pilihan dan kasih Tuhan itu bukanlah hal yang dapat dipahami dengan logika manusia, saudara, tetapi sesuatu yang datang dari kehendak-Nya yang sempurna. Saudara yang kekasih, pesan ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan terhadap kita. Meskipun seringkali kita merasa tidak layak atau berdosa, Tuhan senantiasa mengasihi dan merindukan hubungan yang dekat dengan umat-Nya. Dan kasih-Nya tidak tergantung pada kondisi atau perbuatan kita, saudara. Oleh karena itu, kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan hidup dalam kepatuhan dan kerendahan hati di hadapan-Nya. Di dalam kitab Maleakhi 1 ayat 3, di mana Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap Esau, kakak Yakub.
Kita bisa lihat sama-sama dalam ayat lengkapnya. Aku telah mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dalam apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudaramu? Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai pilihan yang khusus terhadap Yakub dan Esau, meskipun keduanya adalah saudara kandung. Meskipun Tuhan mencintai seluruh umatnya, namun saudara, dalam kasus ini Tuhan memilih untuk mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tuhan tidak memilih Yakub dan membenci Esau karena kecenderungan manusia seperti iri hati dan prasangka, melainkan karena kehendaknya yang sempurna, saudara. Tuhan memiliki rencana yang spesifik dan unik untuk hidup Yakub dan keturunannya sebagai umat pilihannya, saudara. Saudara, pesan dari ayat ini bukan kita untuk menyalahkan atau memandang rendah Esau atau siapapun yang tidak dipilih oleh Tuhan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki pilihan dan rencananya yang sempurna, saudara. Kita perlu bersyukur, saudara, atas kasih dan pilihan Tuhan atas hidup kita, dan mendoakan untuk kebenaran rencananya bagi hidup kita dan umat manusia secara keseluruhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 4, di mana Tuhan menyatakan keputusannya terhadap bangsa Edom dan yang merusak dan merampas tanah milik umatnya. Saudara, pada poin ini, jika Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhannya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa meskipun bangsa Edom berencana untuk membangun kembali reruntuhan mereka, Tuhan telah memutuskan untuk menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Saudara, kita bisa melihat bahwa bangsa Edom akan dianggap sebagai bangsa kefasikan dan akan selalu menjadi objek murka Tuhan. Saudara, dari pesan ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memperhatikan dan memutuskan keputusannya atas setiap perbuatan manusia. Kita tidak bisa sembarangan melakukan perbuatan jahat dan merusak hidup orang lain, saudara, atau bahkan merampas tanah milik umatnya tanpa akibat yang jelas dari Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 5, di mana Tuhan menegur umatnya karena ketaatan mereka yang rendah.
dalam ayat lengkapnya, matamu akan melihat dan engkau sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa ayat ini menyatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kebesarannya kepada umatnya. Mereka yang sebelumnya meragukan kekuasaan Tuhan dan mengalami ketidaksetiaan dalam ketaatannya akan menyaksikan kebesarannya dengan jelas, saudara. Saudara, pada ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan selalu hadir dan berkuasa di luar batas-batas daerah Israel dan wilayah lain. Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa, saudara. Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar, dan kebesarannya dapat kita lihat di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara, sebagai umatnya, kita harus mengakui dan merespons kuasa Tuhan yang abadi dan besar dengan tindakan ketaatan dan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan Alkitab yang kami pelajari pada kesempatan ini, Bapak. Bimbing kami agar senantiasa taat, setia dan takut akan Engkau, dan menjalani hidup dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya Maruli Tuasinambela. Tuhan memberkati kita semua. Amin.